lu jangan cuma bawa diri ya. Iya. Bawa juga yang bisa dimakan. Itu benar. Iya Jadi gitu. seimbang. Minimal kalau nggak bisa dimakan bisa diendus gitu ya. Bukber malah jadi kayak bahan ini saling unjuk gigi kayak Ya lu doang. Yang lain enggak. Ya, Makanan banyak, Ya. orangnya nggak datang, ya, Iya. yang bayar kagak. kalau saya bungkus. Benar, biar nggak mubazir. Iya, benar. Biar nggak mubazir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Balik lagi di konten Bodo Amat bersama saya Inyong, Ustadz Amrullah dan juga Bapak Asmat. Siapa Bapak Asmat siapa? Lupa saya. Dendaman orangnya, Iya, dendaman. Bapak Wendy Cagung. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita masih bisa bertemu kembali. Iya, semoga puasa hari ini juga lancar ya. Ya, mendapat pahala yang berlipat ganda. Amin, Ya amin Allah. ya Allah. Gitu. Dan hari ini kita mau ngebahas apa, Nyong? Nah, saya pengen ngebahas yang namanya bukber. Ini udah rame banget, Pak. Orang pada pada ngubungin saya. Wih, keren. Nyong, bangunin sahur kapan? Wah, bukber. Bukber dong. Pada banyak nih, Pak, alumni-alumni Iya, kan. Itu Ya. baru Khususnya- itu baru hari pertama padahal. Bukan. Bukan, ini udah berapa hari puasa udah mulai nih, ya kan? Udah biasanya pada- mau menjelang-jelang akhir tuh. Betul. Seminggu akhir menuju Lebaran tuh biasanya Nah. tawaran-tawaran bukber tuh Itu, berdatangan. udah mulai tuh grup ya kan, tiba-tiba Ya. grup apa nih Iya. ya kan. Tanggal segini pada bisa gak ngapain? Iya. Dia bilang bukber tuh. Iya. Di mana? Ya di mana kayak yang penting kita ke bukber. Iya. Itu udah mulai kayak begitu, tapi saya males kadang. Kenapa begitu. emangnya? Kadang kan bukber jadi ajang-ajang yang ini, Ajang-ajang apa? pamer. Ya kan? Lu aja kali sama gua itu. Nggak Pak, maksudnya saya yang udah-udah gitu ya, bukber malah jadi kayak bahan ini saling unjuk gigi kayak Ya lu doang. Yang lain enggak. ya maksudnya jadi bahan Kayak pengen nunjukin kalau iya. seberapa berhasil hidupnya sekarang Nah, gitu. kerja di mana lu sekarang? Tuh, Iya. tahun emang tiap tahun kagak pernah kerja kalau ditanya. Kadang begitu, saya Ustad. Emang, tapi kan nggak semua kan Nggak sebenarnya. semua sih, Ini nggak semua. lebih ke fenomena aja. Fenomenanya kayak gitu sekarang. Bukber itu kan buka berenang ya. Bersama. Bersama. Iya. Dalam kolam renang. Buka bersama. Buka gitu. bersama. Sebenarnya ini budaya Nah. atau memang di Islam dianjurkan untuk apa namanya? Ini kan kalau kita ngambil positifnya kan salah satu bentukan silaturahmi, Betul. Ustaz, ya kan? Berkumpul sama keluarga, berkumpul sama teman-teman. Karena salah satu kunci hidup kita, umur kita panjang adalah silaturahmi. Nah, Iya. apakah emang sebenarnya dianjurkan bukber ini? Nah, gimana Atau Pak Ustadz? ini terjadinya hanya di Indonesia saja kah? Atau di negara lain yang juga warga negaranya menjalankan ibadah puasa juga Melakukan melakukan bukber. hal yang sama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pecinta sarung wadimor dimanapun Anda berada. Ya, dia dagang. Iya. Insya Allah tahun depan masuk ya. Insya Allah tahun depan Benar, masuk. benar, insya Allah. benar. Kan pasti ada yang make dong. Iya, Iya, ada, benar. Bukan, ada. bukan ini. Iya, iya. Mak. Iya, iya, iya. Terkait dengan fenomena Buka yang bersama. buka bersama di kalangan kita, Iya. tentunya sering kita alami. Apalagi sudah mulai memasuki apa namanya Ya, ini hari pertengahan puasa, Iya, gitu kan pertengahan akhir-akhir puasa. puasa. Injury Iya. time lah ya. Iya. Jadi pada dasarnya memang Rasul itu anjuran untuk buka bersama itu memang dianjurkan, tapi bukan menjadi hal yang wajib. Oh. Ingat satu lagi, bukan menjadi hal yang wajib untuk melakukan buka bersama, tapi dianjurkan. Agar apa? Nah, balik lagi tadi kalau kata Pak Wendy bilang, selain untuk apa namanya menambah kita bareng-bareng melaksanakan ibadah buka puasa bersamanya itu Iya. kan termasuk dalam apa namanya pahala juga. Selain itu kita juga melakukan apa namanya interaksi sesama manusia. Hablum minan nasnya kita terdapat Iya. dalam artian silaturahmi. Nah,
di dalam fenomena yang ada kita sekarang ini bagaimana nih terkait dengan bukber yang diadakan di kantor-kantor, di komunitas-komunitas, itu bagaimana tuh menghindari, karena esensinya kadang kita tuh kesini esensi buka puasa bersamanya itu kita jadi nggak dapat poin di. Ada memang beberapa orang yang mengadakan buka bersama ajang pamer misalnya. Ada beberapa lah gitu, mungkin sekarang enggak oknum lah itu. Ada yang mungkin memang setiap tahunnya itu dia melakukan memang kegiatan buka puasa bersama dengan anak yatim dan segala macam, diisi dengan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya. Jadi balik lagi, memang Rasul pada zaman sahabat itu memang pada saat itu beliau melakukan buka puasa bersama juga, tapi dengan konsep kesederhanaan tentunya. Pada saat itu kan yang berbuka nabi, kadang juga sekarang mungkin pada umumnya kita bisa mengikuti Pak Wendy, menyiapkan kurma gitu dengan air dan bagaimana nih yang menu-menu yang lainnya pada saat ini, kan balik lagi kebutuhan dari yang kita perlukan untuk jasmani kita tuh seperti apa, begitu. Kita tidak maksudnya menyediakan bukaan yang misalnya lebih dari itu, misalnya nggak kurma doang tuh apa aja ada semuanya. Ya tidak asalkan esensinya, kesederhanaannya dan tidak berlebih-lebihan atau menghindari mubazirnya itu tetap diadakan. Kan takutnya kan yang sudah fenomena sekarang itu makanan banyak, orangnya nggak datang, yang bayar kagak. Kalau saya bungkus. Benar, biar nggak mubazir. Iya benar. Biar nggak mubazir. Itu sebenarnya yang gue pengen tanyakan juga sih sebenarnya. Kadang-kadang kan gini, kita bukber nih gitu. Kan ada gengsi kadang-kadang. Betul. Masa sih kita bukber? Misalkan bukbernya bukan di restoran lah, di misalkan rumah, misalkan gitu. Gue bawa ini ya, gue bawa ini ya gitu. Semua tuh bawa Pak Ustadz. Misalkan ada satu acara gitu. Gue bawa risol ya, gue bawa es teh manis ya. Teman-teman gue pada ngomong gitu. Gue bawa kolak ya, gue bawa ini ya gitu. Kan gue bingung, semua udah ada. Akhirnya gue bingung mau bilang bawa apa. Akhirnya gue bilang apa? Ya udah gue bawa plastik ya gitu. Buat dibungkus. Benar. Karena pasti berlebihan nih. Iya, berlebihan. Takut kan. Kan jadinya mubazir. Iya. Apalagi kalau misalkan ketika ada juga kondisi yang saya juga jujur pernah mungkin alami gitu. Keasikan bukber. Terus akhirnya justru yang wajibnya kita lupain. Contohnya nggak sholat maghrib. Harusnya bisa sholat maghrib jamaah nih misalnya gitu. Kasihkan ngobrol, ngalur ngidul, entar dah. Tahu-tahu maghribnya lewat. Iya. Belum makan, belum apa, ngobrol aja. Kok perut kita sakit ya? Iya gitu. Tahu-tahu udah sahur. Bukan bukber, nginep itu mah. Iya, gimana tuh? Iya, makanya kita balik lagi ke esensi dari buka puasa bersama itu seperti apa. Makanya walaupun dalam artian memang Nabi mengatakan orang yang memberi makan orang yang berpuasa itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Kalau kita artikan itu dengan baik gitu maksudnya, iya nih kita ngadain bukber, ayo kita katanya bukber nih, kita memberikan puasa ke teman kita buka gitu. Puasa, Tapi kalau dengan konsep, kadang kan circle kita nih beda-beda nih. Benar. Ya kan? Ada yang memang harus diperhatikan dalam pelaksanaan buka puasa bersama itu. Balik lagi, kalau memang tempat pelaksanaan bukbernya ini tidak bisa dikondisikan yang jauh dari tempat sholat atau musola, lebih baik pindah cari. Itu kan salah satu cara untuk menghindari tujuan dari kita melaksanakan bukber itu tidak hilang gitu, Pak Wendy. Kalau berarti tadi Pak Ustadz bilang kan kalau misalkan kita memberi makan atau minum buat orang berbuka puasa, itu kan
pahala dong, Pahala, ladang pahala pada saat kita puasa gitu kan. Nah pertanyaannya nih, Apa, Pak? pada saat bukber semua punya niat yang sama. Ah, Gue bawa makanan, gue bawa minuman, iya, Bismillah, biar dapat pahala gue ngasih teman-teman gue. iya, Betul. Semua bawa, iya, semua punya niat yang sama, iya. nggak ada yang makan nih. Oh iya, jadi pahalanya bagaimana itu, Ustaz? Ah, ini kan saya bawa buat kamu. Iya. Saya juga bawa buat kamu. Saya juga bawa buat kamu. Akhirnya nggak ada yang buka nih. Nah, Semua itu gitu. gimana? Ya kan? Saling bawa semua. Makanya saya kadang kalau bukber Saya udah nih, bilang tadi, Apa? makanya penanggulangannya jika terjadi seperti hal yang demikian, Iya. Iya. plastik. selain plastik saya punya cara, Pak. Apa? Makanya kadang nih kayak teman-teman nih, Iya. Nyong gue bawa risol ya, Iya. gue bawa es teh manis, Iya. gue bawa nasi sama Iya. ini gitu. Oke, semua udah ada, biar nggak mubazir. Gue bawa emak sama bapak gue, Bener. jadi ada yang makan. Bawa keluarga, iya. Iya. Nah itu gimana? malu kan sebenarnya kayak gitu. Karena kan di rumah saya ngadainnya. Iya, 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 Ada di iya. rumah saya, jadi Iya. ya anak-anak aja yang bawa. Iya, Saya iya. nyediain tempat. Gitu. Bingung kan? Bukan. Kan semuanya bawa. Bawa. Masa iya nggak ada yang lapar, itu semua orang. Iya sih, kan kadang iya, ada mah iya. ada, tapi kadang banyak yang mubazir jadinya, Iya. Ustaz. Karena kebanyakan itu Kan kan. akhirnya dibungkus lagi. Nah. Tapi emang insya Allah sih tetap berguna ya Berguna, buat temen, karena kan tukeran juga. Iya, buat teman kita yang mungkin dibungkus bawa ke rumah buat keluarganya. Bener. gitu. Nah, kenapa anjurannya ketika kita buka harus dengan yang manis? Nah, bener. Ngapa nggak boleh ngasin? Bukan nggak boleh, maksudnya nggak ada yang ngomong berbukalah dengan yang asin-asin. Gini, dianjurkan berbuka dengan yang manis itu konotasinya kepada kurma. Ya, Ya, makanya Nabi itu kan setiap berbuka puasa pasti menyediakan 3 buah kurma. Tiga, ya. Oh. Ganjil lah ya katanya. Ganjil ya katanya. Ya, 5, 7, jangan 9, atau 11. Jangan Emang apa? lebih. 3 aja dulu. Emang 9, 10. Kenyang. Kebanyakan. 3 aja kenyang. Oh iya ya. Iya. Enggak, kecuali kalau ente 3 cukup. Saya kurang, saya mau dah. Tuh. Ya iya lah orang lu nggak puasa. Enggak, tapi udah emang beberapa tahun Iya. belakangan sih saya Praktekin itu, Pak. pribadi Iya. udah mempraktekkan itu. Bener kenyang, Pak. Makan 3 doang. Kenyang. Karena kurmanya juga kan lumayan besar kan. Terus dia kan memang manis kan. Ah. Biasanya memang kalau sekarang nih, kalau dulu kan kayak dibuka dengan es teh manis atau es buah Iya. langsung gitu, terus gorengan segala macem gitu. Tapi berapa tahun belakangan lah, udah lumayan lama gitu, buka pakai air putih dulu supaya tenggorokannya agak licin, Iya. baru dimakan kurma langsung tiga. Kalau emang dirasakan lagi nggak satu aja Ya. cukup, ya udah yang penting membatalkannya sama kurma itu. Hmm. Setelah itu baru kurma kedua dicocol sama nasi. Lah salah, pantas kenyang. 3-nya begitu mah. Enggak. 1 sampai 3 Karena gitu. manisnya itu kali ya yang bikin Iya. kenyang ya. Karena kan kalau secara teori medisnya tuh kita banyak mungkin yang sudah di luar sana ya. Cuma kalau balik lagi, kalau menurut sunnahnya itu kan Nabi buka puasa itu dengan 3 butir kurma dan seteguk air gitu. Kalau memungkinkan misalnya setelah itu ya langsung sholat kan gitu. Baru yang mau makan besar yang silakan gitu. Betul. Intinya sih menyegerakan berbukanya ya. Ya. Dan gini, sebelum kita berbuka itu Ya. Allahumma lakasumtu itu dianjurkan doanya itu setelah kita berbuka makan kurma, minum air dah gitu. Ya. Baru kita itu berdoa tuh. Karena di situ malaikat-malaikat semua doa-doa kita yang di saat berbuka itu doa-doa itu kan dijabah itu sama Allah. Pada saat sholat atau pada saat setelah Berbuka itu. Oh, pas lagi habis makan, minum, makan kurma, langsung doa itu. Iya itu. Saya baru tahu itu. Iya. Jadi jangan dianjurkan ini ya. Iya. Kan biasanya kan kita ayo buka puasa bersama. Gitu. Allahumma lakasumtu. Iya. Kita bismillah dulu, makan kurma, minum, baru tuh Allahumma lakasumtu tuh. Minta. Gitu. Begitu. Oh, baca Allahumma lakasumtunya pas udah kita kelar makan kurma. Iya, karena kan minum. doanya kan ada di situ. Nah, itu yang saya nggak tahu artinya. Iya, karena kan yang doa-doa yang diijabah salah satunya
selain di depan Ka'bah, di antara 2 khutbah, itu kan salah satunya ketika kita berbuka puasa. Oh, doa setelah kita habis makan. Ditambahkan puasa. setelah itu saya minta apa segala doa pribadi nggak apa-apa. Itu tuh waktu mustajab tuh. Wah, siap. Nah, menyegerakan berbuka itu dog langsung buka atau nunggu Allahu Akbar azan Atau, iya. Iya. begitu kita dengar azan kita langsung buka atau kita nunggu selesai azan. Nah, itu. Kita dengar suara beduk belum Allahu Akbar sudah boleh. Oh, udah boleh. Kan kaitannya dengan terbenamnya matahari. Hmm. Duk. Nah, itu kan menandakan tuh. Itu kan penanda waktu sholat itu kan. Begitu. Iya. Tapi teman saya waktu dengar duk gitu. Oh, Dia buka, dia minum, terus dimarahin sama mamanya. Leo, Lu ngapa kenapa buka? Lah itu udah beduk. Bukan itu eno netral lagi main drum. lagi latihan. Iya. Lagi Tantangan kebetulan. Lagi orang lagi puasa pakai latihan drum sih. Emang nggak boleh? Ya boleh sih, takut dia jadi orang salah. Terlalu segera. Padahal masih siang, emang salah juga sih. Emang salah juga sih. Iya. Oh, berarti pas udah duk udah. Boleh. Menyegerakan. Asalkan itu duk-duknya itu menandakan waktu maghrib. Jangan waktu asar. Enggak ada juga. Asar pakai beduk emang ada? Lah ada dong. Ya tetep Ih, dong. Belum Gimana pernah sih? ya? Belum Oh, pernah iya. lihat. Lah, Dalam saya belum musola pernah. di masjid-masjid kampung-kampung masih pakai itu. Lah pakai Belum pernah dong. saya kalau itu belum pernah, Pak. Karena rumah kita enggak ada. Enggak ada ya. Dan enggak ada. Di musola yang ada. Enggak, pas asar ilok dik-dik. Ya enggak ada, kan kita udah ada speaker. Oh, zaman dulu berarti. Enggak zaman dulu. Sekarang masih? Di kampung Sekarang aku juga masih ada. Kayaknya masih ada deh di Masih daerah-daerah ada, tuh. masih ada Pak Wendy. Iya. Asar Masih. pakai gituan, Pak. Masih. Oh, iya. Setiap azan Oh, pasti iya, beduk iya, dulu. Pasti lah. beduk dulu. Bener. Itu penanda gitu. Oh, bukan maghrib doang ya gitu mah ya? Bukan. Berarti gitu ya esensi buka bersama ya teman-teman. Benar. Intinya jangan sampai salah kaprah gitu. Nah. Udah silaturahminya bener kok. Bener. Bagus Iya, banget bener. gitu. Em- Tinggal cari tempat yang bagus, baik, terus juga Betul. kalau bisa ketika kita buka bersama ya hindarilah hal-hal seperti kita saling menonjolkan satu sama lain. iya Karena kan bener. kita harus Menjaga perasaan yang lain ya, Pak ya. kita kan level kita juga pasti berbeda-beda nih, Gitu. bisa berada kita di bawah, ntar kita yang sakit hati. Betul. Puasa kita untungnya udah selesai buka puasa gitu Iya. kan. Tapi kan tetap aja Gitu merusak tidak. Itu. merusak bulan puasa kita gitu. Iya. Jadi Dan intinya untuk teman-teman yang suka melaksanakan Bukber. buka puasa bersama ini, tujuannya tuh harus sama satu gitu. Misalnya kan sekarang tuh udah banyak banget itu tempat restoran-restoran yang yang menyediakan musola Ya. dan segala macam kan ada tuh. Jadi akhirnya yang wajib-wajibnya tuh juga nggak ketinggalan. Iya. ketinggalan. Tapi kalau menurut saya ya paling benar emang buka bersama tuh mendingan di rumah, Pak. Kayak di rumah siapa nih satu orang di situ karena ya sholat di rumah dia orang nggak rame. Kalau di restoran kan nungguin, emang kita doang yang betul, makan kan gitu. Sama ya itu tadi kalau misalkan kita sebisa mungkin jangan sampai menyakiti perasaan orang. Karena misalkan gue kesinggung nih sama omongan lu, Iya. gue kesinggung sama sikap lu pas bukber tahun ini, Iya. bukber tahun depan belum tentu gue dateng. Nah, Ntar gue dateng gue dikatain begini, ntar gue dateng gue ngerasa dikecilin. Nah akhirnya satu-satu hilang. satu-satu hilang. Silaturahminya juga hilang ya kan Pak Ustadz. Makanya kalau Apa? bisa Makannya nih, apa? Pak Bukan Ustadz? makanya. Oh. Makanya itu kata-kata buat ngingetin. Bukan makanya. makanya Iya. konsep buka puasa bersama itu sebaiknya misalnya diisi sebelumnya itu dengan doa, zikir bersama, atau bisa juga kan sekarang diisi dengan tausiah Tausiah, iya. agar apa? Jadi konsep buka bersamanya itu di antara teman, kolega dan lainnya itu bisa satu visi gitu. Jadi nggak ada yang habis. Biasanya kan ada yang udah buka puasa bersama, udah habis pulang makan foto-foto selfie udah selesai. Iya. Esensinya nggak dapet jadinya. Benar. Benar. Yang penting kan dapat foto, Foto. upload Instagram, upload media Karena sosial. tujuannya sekarang banyak masih orang-orang oknum-oknum yang tujuannya cuma itu buat foto-foto. Ya, dan yang terpenting adalah kalau kita udah sepakat bukber, Ya. jangan cuma wacana. Kadang-kadang cuma wacana doang. Bukber ya bubur, Iya, tapi iya. kagak kejadian. Nah, itu.
Padahal dari bubur itu kita bisa silaturahmi. Siapa tahu membuka pintu rezeki kita. Benar. Siapa tahu yang belum kerja bisa kerja, dapat kerjaan dari teman. Amin, betul. Jadi itu yang terpenting bentuknya gotong royong. Betul. Iya. Teman bawa apa. Lu jangan cuma bawa diri ya. Bawa juga yang bisa dimakan. Itu benar. Iya, Jadi gitu. seimbang. Minimal kalau nggak bisa dimakan bisa diendus gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.